Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan yang kemarin. At-thaharatu utawi iki iku nerangake sesuci. Langsung dibaca mawon ya, per kata maknane kayak yang kemarin. Halaman yang keempat. At-thaharatu utawi iki iku nerangake sesuci. Jadi babnya adalah menjelaskan tentang thaharah atau bersuci. Lanjut soal ma iku apa at-thaharatu utawi kang aran sesuci. Jadi pertanyaannya kan di sini Mabadiul Fiqhiyah kitabnya ini model tanya dan jawab, pertanyaan dan jawab. Apa yang disebut dengan thaharah? Mat-thaharatu, apa itu thaharah? Jawab, iya utawi thaharah iku fi'lu ma ngelakoni perkara, iku fi'lu ma ngelakoni perkara atau hal la taswihu kang ora sah apa as-sholatu sholat. Apa as-sholatu sholat tidak sah mau illa bihi angin kelawan ngelakoni ma. Ka izalatin najasati wal istinja'i wal wudu'i wal ghusli wa tayammumi. Ka izalatin najasati kaya ngilangi najis, wal istinja'i lan cewek, wal wudu'i lan wudu, wal ghusli lan adus, wa tayammumi lan tayamum. Jadi yang disebut dengan thaharah adalah melakukan sesuatu hal yang mana sholat ini tidak akan sah kecuali dengan melakukan hal tersebut, atau sesuatu yang menjadi penentu sahnya sholat yang dilakukan sebelum melakukan sholat. Kaizalatin najasati seperti halnya menghilangkan najis, terus istinja, cewek, wudu, mandi, dan tayamum. Itu adalah kategori dari thaharah. Ada 5, yaitu menghilangkan najis, cewek atau istinja, wudu, mandi, dan tayamum. Lanjut soal ma wasailut thaharati. Ma utawi apa wasailut thaharati utawi pira-pira lantarane sesuci. Wasailut thaharati utawi pira-pira lantarane sesuci. Jadi apa yang digunakan atau benda-benda apa yang digunakan untuk bersuci atau untuk thaharah? Jawabnya al-ma'u utawi lantarane sesuci iku al-ma'u banyu, waturabu lan lebu, wal hajaru lan watu, wadabahu lan nyamak, wasabunu lan sabun. Jadi benda-benda yang bisa digunakan untuk bersuci atau thaharah itu adalah yang pertama air, yang kedua debu, yang ketiga batu, yang keempat itu sama dabahu, yang terakhir adalah yang kelima adalah sabun atau sabun. Ma ini bisa digunakan untuk mandi, untuk menghilangkan najis, dan juga untuk berwudu. Sedangkan debu di sini digunakan untuk tayamum, dan juga bisa digunakan untuk campuran air ketika menghilangkan najis mughaladah atau najisnya babi atau najisnya anjing. Terus wal hajaru batu di sini digunakan untuk istinja biasanya. Istinja itu digunakan untuk cebok ketika tidak ada air, menggunakan batu, ataupun ketika ada air boleh menggunakan batu, tapi ada nanti syarat-syaratnya ada nanti dijelaskan di belakang. Sebenarnya tidak harus batu, cuma di sini dibahasakan batu, bisa dengan menggunakan benda yang lain, benda padat, tidak harus batu. Terus yang dabagu itu bahasa nyamak. Nyamak ini adalah menghilangkan, kalau untuk proses caranya biasanya semisal itu adalah biasanya yang sering dipakai itu kulit ular dibuat sabuk, atau kulit buaya yang bisa digunakan untuk. Nah itu kan awalnya itu adalah najis karena bangkai, tapi dengan proses namanya disamak, itu nanti bisa menjadi suci dengan cara dihilangkan dulu bekas-bekas dagingnya, daging yang menempel di kulit misalkan ular atau buaya itu nanti dihilangkan. Nanti dijelaskan di belakang ada tata caranya. Pokoknya seperti itu, yang asal mulanya najis tapi setelah disamak bisa digunakan dan tidak najis.
Terus lanjut yaitu sin, bawahnya ma iku apa al-ma'u utawi banyu alladzi kang ya juzu kang wenang bihi kelawan alladzi apa at-tadhiru sesuci. Jadi air yang bagaimana yang bisa digunakan untuk bersuci. Sekarang membahas airnya dulu. Alat toharoh yang pertama yang tadi air, terus ini adalah diperinci. Air yang bagaimanakah yang bisa digunakan untuk bersuci? Terus jawabnya huwa utawi alladzi maksudnya ya air itu iku kulluma saben-saben perkara nazala kang temurun apa ma minas samai saking langit au nabaa utawa kang nyumber minal ardi saking bumi walam yakun lan ora ana apa ma iku mutanajisan kang kena najis wala mustakmalan lan ora kang wis den enggo utawa den gunakake. Jadi air yang bisa digunakan untuk bersuci adalah air yang segala sesuatu yang turun dari langit. Berarti air hujan itu ya. Baik nanti pertama turunnya berupa air hujan ataupun air es atau air salju. Tapi nanti ketika sudah menjadi air, nah itu boleh digunakan untuk bersuci. Atau air yang bersumber dari tanah, dari bumi. Air yang bersumber dari bumi banyak, berarti meliputi nanti sumur boleh, nanti air sungai juga boleh, ataupun air asin, air laut itu juga boleh. Pokoknya air yang bersumber dari bumi. Terus ditambahi lagi air yang tidak terkena najis dan juga air yang tidak mustakmal atau air yang belum digunakan untuk bersuci. Nanti untuk kejelasannya di bab selanjutnya di bawahnya air yang najis sama air yang mustakmal. Lanjut lagi yang di halaman yang kelima. Sekarang diperinci. Mal mutanajisu. Soal ma iku apa al mutanajisu tawi banyu kang najis. Apakah air yang kena najis itu atau bagaimanakah seperti apakah air yang terkena najis itu, air yang najis itu? Wa utawi ma'ul mutanajis atau air yang terkena najis iku al ma'u banyu al qalilu kang kidik alladzi kang waqa'at kang tumiba fihi ing dalem alladzi apa najasatun najis. Jadi air mutanajis atau air yang terkena najis itu adalah air yang sedikit yang di situ kejatuhan atau kecemplungan najis. Itu yang disebut dengan air mutanajis atau air yang terkena najis. Untuk batasan sedikit itu nanti ada di bab di bawahnya, nanti diterangkan lagi. Air yang sedikit yang di situ kecemplungan atau terkena najis, kejatuhan najis, itu namanya air mutanajis. Beda lagi kalau airnya banyak. Misal air kali, air berantas itu kan banyak. Masih sampai terkena kotoran manusia atau kotoran hewan, tapi di situ tidak bisa menajiskan air tersebut karena airnya banyak. Beda kalau airnya sedikit, itu nanti ketika kejatuhan najis maka air itu menjadi najis. Kalau airnya banyak seperti air laut dan air kali, semisal air kali berantas itu kan banyak. Itu ketika sampai kena kotoran manusia, kena bangkai dan lain-lain itu tetap suci karena airnya banyak. Terus lanjut lagi ma'ul mustakmal. Ma iku apa? Al ma'u tawi kang aran banyu, al mustakmalu kang wis den enggo. Sekarang melanjutkan yaitu air yang sudah digunakan itu yang bagaimana? Air mustakmal itu air yang bagaimana? Jawab, huwa utawi ma'ul mustakmal iku al-qalilu banyu kang kidik, al mustakmalu kang wis den gunakake fi raf'i hadasin ing dalem ngilangi hadas au izalati najasin utawa ngilangi najis. Jadi air mustakmal itu adalah air yang sedikit yang telah digunakan untuk menghilangkan hadas
baik hadas kecil atau besar, berarti baik digunakan wudhu ataupun mandi, atau telah digunakan untuk menghilangkan najis. Nah, itu namanya air mustakmal. Contohnya itu berarti air semisal air kedik yang di keran di pancuran itu. Nah, air yang sudah terkena atau yang sudah digunakan untuk wudhu misalkan. Nah, berarti airnya itu disebut dengan air mustakmal. Itu sudah tidak boleh digunakan lagi untuk wudhu lagi atau untuk mandi lagi. Terkecuali setelah dicampur atau dicampur kembali dan mencapai air yang banyak, nanti menjadi suci kembali. Misalkan di kali, contohnya di sini adalah kali Brantas misalkan. Nah, sampean wudhu, sampean biasa dicauk gitu ya, di wudhu lah, jatuhannya kan kembali lagi ke air. Karena sudah bercampur dengan air yang sangat banyak, maka itu tetap suci kembali, boleh digunakan untuk wudhu lagi atau mandi lagi. Berbeda kalau airnya sedikit. Jadi airnya sedikit itu misalkan 1 ember, nah sampai sudah digunakan untuk wudhu, nanti terkumpul 1 ember lagi, nah itu sudah tidak boleh karena air sedikit itu namanya air mustakmal, tidak diperkenankan untuk dibuat mandi atau dibuat wudhu kembali. Cukup ya, nanti dilanjutkan pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.